Selamat datang di video pembelajaran agama Kristen kelas 7 dengan materi dosa dan pertobatan 2. Shalom anak-anak ibu, selamat pagi, salam sejahtera. Ketemu kembali dengan Ibu Linda Simanjuntak. Shalom juga Ibu Linda Simanjuntak, selamat pagi Ibu. Shalom juga Ibu, selamat pagi Ibu Linda Simanjuntak. Pertemuan kita hari ini lanjutan materi dari pertemuan sebelumnya dengan topik dosa dan pertobatan. Sebelum kita membahas materi, silahkan anak-anak ibu menyaksikan lanjutan cerita animasi tentang Cindy dan Nestor. Apa yang terjadi dengan Cindy dan Nestor? Inilah cerita selanjutnya, selamat menyaksikan. Cindy, maafkan aku yang karena telah memakan makananmu tanpa izin. Aku menyesal telah melakukannya. Tidak apa-apa, Nestor. Aku juga minta maaf karena sudah memarahimu. Aku yang salah kok. Seharusnya aku izin dulu samamu. Tidak. Aku juga salah. Memang seharusnya makanan yang di kulkas boleh dimakan oleh siapa saja kok. Akunya aja yang terlalu egois dan sombong. Tidak, Cindy. Aku yang salah. Aku menyesal dan aku janji tidak akan mengulangi kesalahanku. Aku juga minta maaf, Nestor. Aku juga menyesal dan aku juga janji tidak akan marah-marah lagi. Maafkan aku ya, Cindy. Maafkan aku. Iya, aku maafkan. Aku juga minta maaf telah memarah-marahimu tadi. Nah, begini kan bagus. Hidup berdamai, tidak ada ribut-ribut lagi. Ibu senang. Tuhan Yesus juga pasti senang melihat anak-anaknya menjadi anak yang sabar, pemaaf, dan juga suka damai. Ibu bangga melihatnya. Dari cerita itu kita melihat manusia yang berjanji dan mau belajar dari kesalahan untuk tidak mengulanginya lagi dan bertobat. Pertobatan dalam bahasa Yunani disebut metanoia, yang berarti perubahan hidup secara total yang diwarnai oleh penyesalan dan tekad untuk meninggalkan kehidupan yang lama dan sama sekali menjalani kehidupan yang baru. Menurut Alkitab, bertobat berarti berbalik secara total dari perbuatan yang lama yang melawan kehendak Allah ke hidup yang baru, yaitu menurut kehendak Allah. Dalam Kisah Para Rasul 26 ayat 20 menyatakan, "Tetapi mula-mula aku memberitakan bahwa mereka harus bertobat dan berbalik kepada Allah serta melakukan pekerjaan-pekerjaan yang sesuai dengan pertobatan itu." Pertobatan bukanlah hasil usaha manusia untuk mendapatkan keselamatan. Tidak ada seorang pun dapat bertobat dan datang kepada Allah kecuali jika Allah menarik orang tersebut kepadanya. Yohanes 6 ayat 44. Tidak ada seorang pun yang dapat bertobat kecuali Allah menganugerahkan pertobatan. Tetapi peran manusia tetap penting, yaitu anugerah Allah mengenai pertobatan itu harus disambut oleh manusia dengan kesadaran dan keinginan untuk berubah dan bertobat. Mengapa pertobatan itu penting bagi orang percaya? Pentingnya pertobatan bagi orang percaya karena 1. Yesus sendiri memerintahkan pertobatan tersebut. Matius 4 ayat 17. Bahwa dosa hanya bisa diampuni jika kita menyesalinya dan tidak melakukannya lagi. Markus 1 ayat 4. Ketiga, pertobatan sebagai syarat untuk menerima dan menjalani hidup baru. Lukas 13 ayat 3. Yang keempat, dengan bertobat, manusia dituntun kepada kebenaran dan melakukan hal-hal yang berkenan di hadapan Tuhan. 2 Timotius 2 ayat 25. Dan yang terakhir, pertobatan membawa kepada keselamatan. 2 Korintus 7 ayat 9 sampai 10. Dalam kitab Injil Matius, dua orang yang menunjukkan penyesalan atas dosa-dosa yang mereka lakukan. Pertama adalah Petrus
Ia menyangkal Yesus, kemudian menyesal dan malu, dan akhirnya dia bertobat dan dipulihkan oleh Yesus. Bahkan Yesus minta Petrus untuk menggembalakan domba-dombanya dan membimbing umatnya. Orang kedua ialah Yudas yang mengkhianati Yesus hanya untuk memperoleh 30 keping uang perak. Ketika Yudas melihat akibat perbuatannya menyebabkan Yesus dihukum mati, ia pun menyesal dan berkata, "Aku telah berdosa karena menyerahkan darah orang yang tak bersalah." Namun Yudas kemudian mewujudkan pertobatannya dalam tindakan negatif, yaitu bunuh diri. Motivasi bertobat Petrus dan Yudas berbeda, akibatnya juga berbeda. Petrus menyesal dan malu, kemudian ia ingin benar-benar bertobat dan dipulihkan. Sedangkan Yudas hanya menyesal bahwa ia menyebabkan Yesus dihukum mati, ia tidak menginginkan pemulihan. Apakah kamu pernah bertobat tetapi tidak sungguh-sungguh? Aku pernah mengaku pada Tuhan dan pada orang tua telah melakukan kesalahan. Tapi keesokan harinya, aku melakukan kesalahan lagi. Itu berarti kamu belum sungguh-sungguh menghayati arti bertobat dan dipulihkan. Kamu perlu lebih sungguh-sungguh menghayati arti pertobatan dan memohon Tuhan Allah menolongmu untuk bertobat dan dipulihkan dengan cara setia berdoa dan membaca Alkitab. Akibat dosa, hubungan antara manusia dengan Allah menjadi rusak dan manusia mengalami kematian rohani. Untuk itu manusia membutuhkan keselamatan dan pemulihan hubungan dengan Allah. Supaya diselamatkan, manusia perlu mengakui dosa-dosanya dan bertobat. Pertobatan yang sungguh-sungguh akan menghasilkan pengampunan, pemulihan, dan keselamatan. Sampai di sini pertemuan kita hari ini. Sampai bertemu di pertemuan berikutnya. Kiranya Tuhan Yesus menolong kita semua. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Shalom Ibu Linda, terima kasih Ibu. Tuhan Yesus memberkati. Shalom juga Ibu Linda Simanjuntak, terima kasih Ibu. Tuhan Yesus memberkati Ibu. Terima kasih sudah menonton video pembelajaran Ibu Henry Linda Simanjuntak. Jangan lupa like dan subscribe video pembelajaran ini.